Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, kita dikumpulkan masih dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik firman dengan judul Berkat Sukacita dan Damai Sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, di akhir-akhir ini, ya, dari apa yang disampaikan pemerintah itu bukannya membuat tenang banyak orang, tapi banyak hal yang justru menjadi polemik di tengah masyarakat. Ya, yang kalau dirunut ya otomatis bukannya meringankan, tapi policy itu kadang-kadang membuat kita semakin sulit untuk menghadapi beban kehidupan, ya, terutama dalam hal materi, ya. Dan nyatanya memang demikian. Jadi perkembangan zaman ini mengubah cara hidup manusia sehingga kebutuhannya yang melekat pada dirinya itu semakin banyak, gitu ya. Kalau zaman Paulus di 1 Timotius 6 ayat 8 bagi kita makanan dan pakaian cukuplah. Tapi bagi kita saat ini yang namanya kebutuhan anak bersekolah, bersosialisasi dalam masyarakat dan lain sebagainya tentu menjadi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya. Nah, sehingga setiap orang didukung untuk fokus, kemudian berjuang dengan segenap tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk rajin dan tekun katanya. Ya, tekun dalam melakukan sesuatu, setia di dalam segala perkara. Ya, itu firman sudah melandasi sikap kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, tentu banyaknya beban kehidupan itu banyak dampak negatif yang muncul ketika kita terperangkap pada cara berpikir yang demikian, gitu ya. Orang jadi stres, takut, khawatir, atau implikasi yang lebih jauh adalah orang mulai kehilangan pegangan dalam nilai-nilai kehidupannya, ya. Pertama kali barangkali tidak mempercayai firman. Kemudian yang kedua, mulai seseorang menggunakan jalannya sendiri. Jadi orang lain sudah terbiasa begitu, maka saya juga ikut-ikutan. Kalau tidak demikian, maka saya tidak mendapat bagiannya. Kemudian akhirnya ya dia menjadi bagian dari cara-cara dunia untuk tadi berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya dia melepaskan iman. Dan kondisi itu banyak kita lihat saat ini, gitu ya, demi jabatan, demi tercukupinya kebutuhan, orang mudah sekali melepaskan imannya. Tentu pilihan kita di dalam Tuhan, ya, kita terus diajar, kita setia mendengar firman, kita mengusahakan hidup di dalamnya, itu bukan pilihan kita. Di dalam Kristus, kita adalah orang yang tetap percaya pada firman-Nya. Kita tetap mempercayai bahwa pilihan kita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang akan kita lakukan senantiasa. Kita berdiri atas janji firman, kita adalah garam dan terang dunia, sehingga jalan-jalan Tuhan itu jalan yang kita pilih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengelola agar hati kita tetap berkemenangan. Ya, yang pertama, kita harus senantiasa tinggal dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Banyak firman yang mengatakan sukacita itu bukan merupakan pilihan, tapi sukacita adalah satu ketetapan yang harus kita jalankan, kita impartasikan dalam hidup ini. Jadi sukacitanya anak-anak Tuhan itu
ya sesuatu yang melekat. Ya. Di Roma 15 ayat 13, firman itu berkata demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita. Ya. Mengisi hatimu dengan segala sukacita. Jadi, karena harapan itu, Allah mengisi kita dengan sukacita. Sukacita itu alasannya sama sekali bukan apa yang kita sudah peroleh, apa yang tersedia di depan kita, tapi karena pengharapan pun, ya, katanya, kita punya alasan untuk bersukacita karena Allah mengisi hati kita ya, dengan sukacita itu. Dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya, supaya dengan kuasa roh Allah, kalian makin berharap kepada Allah. Ya. Jadi, kalau kita simpulkan, keputusan untuk mengikut Tuhan, itu ada berkat yang senantiasa hadir dalam kehidupan ini, yang berupa berkat sukacita dan damai sejahtera. Ya, saya belajar banyak hal di dalam pekerjaan, di dunia profesi, banyak hal yang sesungguhnya tidak menguntungkan dari satu sisi, tetapi itu tidak menjadikan saya sedih, tidak menjadikan saya depresi, putus asa, tetapi saya berada dalam sukacita dan damai sejahtera. Itu merupakan satu wujud bagaimana kepercayaan hati saya kepada Tuhan bahwa di dalam Allah tidak mustahil. Di dalam Allah ada jalan-jalan di luar nalar pikiran manusia. Di dalam Allah saya sudah dipenuhkan dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi seringkali persoalan yang kita hadapi itu justru membuat kita berpaling kepada Allah, bahwa nilai sukacita dan damai sejahtera itu sesungguhnya jauh lebih besar dari semuanya. Seandainya pun Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang kita harapkan, kita bisa memahami bahwa dalam kondisi apapun sukacita dan damai sejahtera itu yang terbesar anugerahnya di dalam hidup kita. Ya. Dan di situ dikatakan, dan hal itulah yang membuat kita semakin giat, semangat mengikut Tuhan. Dan hal itulah yang membuat kita tidak putus asa, kita tidak lelah, kita tidak khawatir, tetapi kita terus maju di dalam Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ciri orang percaya adalah sukacita dan damai sejahtera. Jadi ketika kita menunjukkan kemurungan, kita menunjukkan kegalauan, keputusasaan, ya, sesuatu yang keluar dari hidup kita tidak mencerminkan kecerahan hadirnya Allah, kemrungsung, takut, khawatir, ya sesungguhnya kita sedang di luar dari apa yang diharapkan Allah di dalam hidup kita. Jadi ciri orang percaya itu sebenarnya kalau di sini katakan mudah sekali dikenali, yaitu kita senantiasa dalam sukacita dan damai sejahtera. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ditenangkan situasi hati kita. Ya, kita mengenal firman bahwa Allah senantiasa menyediakan dirinya untuk mendengar doa kita. Allah punya atensi khusus, Allah punya jalur yang khusus terhadap kita orang yang mempercayainya. Jadi kalau presiden tentu dia punya sekretaris negara. Yang namanya sekretaris negara atau orang-orang yang dipercaya itu punya satu kondisi yang istimewa. Dia perkataannya mudah didengar, perkataannya menjadi pertimbangan. Demikian juga kita,
orang percaya di hadapan Tuhan. Di Filipi 4 ayat 6-7 ya, itu pasti kita tidak lupa sama sekali karena firman ini sering kali kita dengar. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa kata yang melampaui segala akal, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dituliskan? Itu menunjukkan bahwa cara kerja Allah itu sesuatu yang amat sangat istimewa, bahkan melampaui kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk memberikan alasan logik, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, kalau kita belajar bersandar kepada Tuhan, maka Dia mengerjakan segala sesuatu, bahkan di luar nalar kita pun, Allah akan melakukannya bagi kita. Yaitu apa? Memberikan damai sejahtera. Wah, ini luar biasa. Ini berkat Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui firman ini, itu menyatakan bahwa Allah melampaui, caranya melampaui dari strategi apapun yang bisa kita pikirkan. Jadi sesungguhnya memberikan landasan bagi hidup kita untuk tidak meragukan sedikit pun, untuk tidak khawatir sedikit pun, untuk kita tidak terjebak dengan cara-cara instan, cara-cara dunia. Tetapi kita sungguh mengandalkan sepenuhnya. Jadi kalau orang dibatasi 100%, firman ini mengajar kita bahwa Allah punya cara yang 2000% untuk melakukan sesuatu. Itu menjadi mustahil bagi orang-orang yang percaya. Nah, biarkan firman Tuhan ini, yang sekalipun sering kita dengar, memberikan satu landasan iman kita untuk lebih kuat lagi, bergantung kepada Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia, kita terus setia di dalam doa permohonan yang diajarkan oleh Roh Kudus, sehingga sungguh kita melihat bagaimana pekerjaannya semakin disempurnakan dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa.